CV-nya lagi, dilihat medsosnya. Ternyata tahun 2025 kan kalian lulus kurang lebih 2010 misalkan 2009, tidak ada satupun tentang bahasa dan sastra. Sebelum itu terjadi latihan di mana? Di Himahastra. Jadikan Himahastra sebagai panggung latihan. Pelatihan ada, prestasi-prestasi, ikut lomba-lomba kecamatan, kabupaten, provinsi ada. Ya wajar kalau kita ditolak. Paham? Sebelum itu terjadi, 4 tahun kemudian, ayo persiapan sekarang. Ini mah pekerjaan pilihan baik, usaha biasa-biasa saja, kan aneh. Sekarang zamannya sertifikat. Kalau ada pelatihan MUA ikut, kalau ada pelatihan desain grafis ikut, kalau ada pelatihan MC ikut. Kita nggak tahu karir apa yang akan menolong kita pada kemudian. Kalau kita nggak jadi guru karena kebutuhan gurunya terbatas, kita mau jadi apa kalau nggak punya skill yang lain? Kan? Pelajari skill yang lain karena Anda saatnya mencoba semua hal. Kita nggak tahu nanti kita klik yang di mana. Siapa tahu ahli henna, kan? Why not? Baiklah, saat ini kita sedang belajar dasar-dasar public speaking bersama Mr. Ade Sudirman, MPD, di acara latihan kepemimpinan mahasiswa yang diselenggarakan oleh Himahastra Universitas Matahullah Anwar Banten. Peserta dalam acara ini adalah para mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah tahun akademik 2024-2025. Selamat mengikuti. Terima kasih. Baiklah, saat ini kita sedang belajar dasar-dasar public speaking bersama Mr. Ade Sudirman MPD di acara latihan kepemimpinan mahasiswa yang diselenggarakan oleh Himahastra Universitas Matahul Anwar Banten. Peserta dalam acara ini adalah para mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah tahun akademik 2024-2025. Selamat mengikuti. Give applause. Hindari bergumam sorry tidak, ada kan orang-orang yang kalau pidato saya ini kan lebih baik diam. Jadi kan itu kan kalau lagi mikir. Perkenalkan dulu, nama saya Dede Ismail, alamat dari Desa Cihara. Izin bertanya, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu adalah pendapat Bapak. Yang pertama itu bagaimana caranya atau hal apa yang harus dilakukan seseorang introvert atau pendiam yang memiliki pendapat tapi dia malu untuk menyampaikan sesuatu itu gitu. Dan pertanyaan yang kedua, sekarang ini kan dikatakanlah kata zaman gadget ya. Nah, di sini baik pemuda atau pemudi itu seringkali menggunakan teknologi. Nah, dari situ apakah teknologi ini yang sering digunakan oleh si pemuda-pemudi ini mempengaruhi atau meningkatkan public speaking si pemuda dan pemudi tersebut? Mungkin hanya itu, Bang. About introvert or extrovert itu sebenarnya semua juga pengen ngomong. Itu hanya persepsi. Oke? Introvert sama extrovert bukan berarti yang introvert itu has an opinion or idea, bukan berarti mereka nggak punya pendapat, nggak punya ide-ide. Permasalahannya how they deliver their opinion, bagaimana cara mereka menyampaikan itu kepada orang lain. The first most important itu adalah latihan. Latihan gini, yang merasa, walaupun belum tentu kita introvert ya, karena perasaan kita, karena kita nggak diukur.
Yang mengklaim diri kita introvert, extrovert siapa aja? Kan diri kita sendiri. Karena kita belum mengukur ke rumah sakit juga, psikologi juga kan. Itu cuma perasaan kita bahwa ketika ada pendiam, oh dia mah introvert. Ketika ada yang ini ngomong, wah dia mah extrovert. Padahal itu belum dijustifikasi oleh keilmuan, karena kita belum periksa ya. Tetapi kalau kita merasa introvert, satu, kita yakinkan bahwa bagaimana hidup kita mau dimengerti oleh orang lain kalau kita tidak berbicara. Jangan pingin seperti orang lain yang sudah terbiasa berbicara. Mungkin kalau orang lain bisa 2 menit, 3 menit menyampaikan tentang materi sebagainya. Kalau kita yang merasa introvert, kan wajib juga menyampaikan, tapi mungkin tidak sehebat, seahli yang kita anggap mereka adalah extrovert. Tapi tetap kan harus ngomong, caranya adalah to the point. To the point. Misalkan kalau extrovert kesini, kesana, udah kemana gitu kan. Kalau kita mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, saya tidak setuju dengan itu. Kalau yang lain kan takutnya nyeri, sakit hati sebagainya, pakai kata-kata ini. Karena mereka pembendaharaan katanya banyak. Kalau kita yang merasa introvert, udah poinnya apa? Nolak, mengizinkan, atau mengiyakan, atau merasa pendapat kita yang benar, to the point. Dan itu bisa dilakukan kalau kita latihan dulu dengan mirror. Tadi saya sampaikan, dengan cermin. Kenapa? Kalau langsung ke orang lain, nanti dikiranya kamu orang sombong. To the point aja langsung. Maka perkiraan orang lain sombong itu kita jawab dengan niatan kita tadi. Ketika mungkin mimpi kitanya yang sombong itu. Ya. Padahal kita to the point bukan berarti sombong, tapi nggak didukung oleh mimpi kita berarti. Menurut saya. Oke? Itu yang pertama. Kedua, tentang gadget atau tentang media informasi yang Gen Z sekarang itu seperti halnya pisau buat butcher untuk tukang daging bermanfaat. Oke, pisau itu. Tapi pisau untuk penjahat itu membunuh. Jadi bukan masalah pada gadget, bukan pada teknologinya, pada usernya, pada penggunanya. Ini bagi saya bermanfaat. Tapi bagi anak saya membahayakan karena ke mata orang. Itu teknologi. Paham ya? Jangan sekali-kali Anda anti teknologi. Jangan sekali-kali Anda anti teknologi. Lebih baik Anda gunakan teknologi secara seksama. Misalkan ada TikTok, tiba-tiba haram sebagainya, enggak. Gunakan TikTok untuk dakwah. Gunakan TikTok untuk public speaking kita. Kenapa tiba-tiba haram? Misalkan ada Facebook, ada IG sebagainya, anti teknologi. Di mana langit dijunjung gitu? Bumi dipijak. Ya kita harus adaptasi. Jadi kesan dan pesan dari mengikuti acara public speaking yang disampaikan oleh Mr. Ade ini, para peserta dan juga semua yang telah hadir merasakan sangat senang, luar biasa dan juga sangat menginspirasi. Semoga kedepannya dengan diadakannya materi ini kita semua dapat mengikuti jejak beliau supaya bisa berbicara dan berpublic speaking ke luar negeri ataupun internasional lainnya. Perkenalkan, nama saya Anissa Regina Putri sebagai Ketua Pelaksana dalam acara latihan kepemimpinan Diksatra Siada 2025. Pesan-pesan saya terhadap materi tadi yang sudah dijelaskan, materinya bagus sekali, sangat bagus dan sangat benar-benar memberi pelajaran dan saya termotivasi dari itu. Jadi saya tahu ilmu public speaking itu seperti apa dan harus bagaimana. Mendengarkan materi dari Pak Ade, yaitu yang pertama saya mendapatkan yang belum saya tahu menjadi tahu. Nah, dan cara menyampaikan materi ini itu dapat diterima dan juga banyak hiburannya. Jadi tidak membuat kita bosan seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada Pak Ade.